Halo misinya kata Ani, yang hot makin hot tambah hot Besti. Jadi Besti, status Nikita yang jadi tersangka dan udah menyebar ke publik ini makin jadi sorotan lantaran Nikita masih terlihat aktif dengan kegiatannya. Dan yang gak kalah surprise nih Besti, jadi ibu dari Loli ini membagikan kabar bahagianya melalui story Instagramnya, di mana Nikita bilang dapat program baru untuk bulan puasa selama 1 bulan full. Bahkan Nikita sudah bersiap untuk photoshoot untuk program barunya itu. Lah kasusnya gimana? Bukannya udah panggilan sebagai tersangka? Hai, selamat hari Senin. Hari ini hari Senin. Tapi aku ada kerjaan. Alhamdulillah aku dapat program baru buat Ramadan, mengisi 1 bulan full. Ya, terima kasih Allah. Terima kasih teman-temanku. Iya, nih aku mau makeup karena hari ini ada photoshoot untuk program baru. Terus sorenya baru kita syuting. Hari ini makeupnya apa? Anjir, bener nih. Ini makeupnya ya makeup seperti biasa aja lah. Rambutnya gimana Joy? Mau ponytail slick bener-bener. Oke deh, nanti kita lihat hasilnya. Suka ngomong ini jadi berita, ngomong itu jadi berita. Jadi bahan konten sama mereka. Iya, biarin lah rezeki. Omongannya jadi rezeki buat mereka ya kak. Amin. Gila. Tuh, kira-kira para satarunya lihat ini gimana ya? Apakah mereka akan merasa gagal? Ah, nggak tahu deh Besti, kan semuanya masih proses. Anyway, kasus Nikita yang sudah masuk ke ranah publik ini pun gak cuma mencuri perhatian warganet, tapi juga Agustinus Nahak, seorang praktisi hukum yang juga pernah menjadi pengacara Nikita ini angkat bicara. Menurutnya penetapan Nikita pastinya sudah melalui proses dan adanya alat bukti yang kuat. Tapi dikatakan oleh Agustinus, Nikita tetap punya upaya hukum untuk bisa lolos dari perkara ini Besti. Nah salah satunya dengan restoratif justice dan pra peradilan. Tapi Nikita masih punya upaya hukum untuk lolos dari perkara ini. Yang pertama, lakukanlah restorasi justice supaya persoalan bisa didamaikan, dicabut perkara dan selesai. Yang kedua, ada upaya hukum yang bisa membebaskan Nikita Mirzani adalah lewat pra peradilan untuk menguji bahwa apakah status tersangka disandangkan kepada Nikita itu sudah sah, sudah memenuhi prosedural atau tidak secara administratif hukum. Karena apapun dari lidik, sidik sampai di penetapan tersangka, udah pasti prosesnya akan berjalan. Tetapi apapun itu, MK memberikan ruang kepada tersangka untuk melakukan yang namanya upaya pra peradilan, dan itu sering kami lakukan. Toh kalau upaya peradilan ternyata ada putusan bahwa penetapan tersangka tidak sah, Nikita dengan sendirinya bisa bebas dari status tersangkanya. Tapi kalau memang status tersangka disangkakan itu sah secara hukum, berarti harus masuk ke yang namanya proses peradilan. Artinya pokok materi pokoknya harus dijalankan melalui proses, dan pasti saya yakin Nikita sudah harus siapkan saksi-saksi yang menguntungkan dia dan alat bukti yang lain. Tuh Besti, anyway kasus pemerasan yang tengah dihadapi oleh Nikita Mirzani ini juga dirasa perlu adanya pemeriksaan terhadap orang yang memberikan uang tersebut atau yang kini melaporkan sebagai korban Besti. Nah loh, nambah rame kan? Apa ini juga maksudnya Agustinus merasa ada kejanggalan ya dalam kasus ini Besti? Ah nggak tahu deh Ani, tapi dengerin aja nih Besti. Karena begini loh, ketika orang memberikan uang, ini kan sama aja ya, pemerasan. Kalau bicara pemerasan kan ini ada dua pihak ini, yang memberi dan yang menerima. Pasti ada komunikasi, ya. Dan kejahatan bukan berarti dilakukan oleh satu orang. Itu bisa dilakukan pemberi uang tersebut. Jadi saya juga minta supaya pihak pemberi uang tersebut yang diduga adalah korban pemerasan tersebut untuk juga dilaporkan atau diperiksa. Karena bagaimanapun kedua belah pihak punya niat jahat yang sama, sehingga muncullah kasus kriminal atau pidana tersebut. Sehingga jangan Nikita Mirzani aja yang diperiksa, tapi juga kepada pihak Nikita untuk melaporkan si pihak ini juga. Kenapa? Karena dia memberikan peluang. Niatnya ada. Kalau bicara pidana itu tergantung dari mens rea, niat jahat. Apakah yang memberi uang tersebut ada niat jahat atau tidak? Ya lakukan pemeriksaan. Tadi itu saja, supaya jangan sampai Nikita yang mungkin dalam proses perjalanan dia
mungkin berita dia di media dan lain sebagainya dianggap itu ada sesuatu yang dia tahu dan akan diceritakan kecuali ada dindilan, dan dindilan itu kan sepakat, kecuali kita datang ke rumah merampas apa yang dia punya, beda. Ini kan dikasih masalahnya, dititipkan sesuatu untuk supaya masalah dia jangan diupload di media sosial. Artinya yang pemberi pun harus dilaporkan dan harus diperiksa supaya kedua-duanya harus mendapatkan hukuman, karena dua-duanya seanggap ada punya niat jahat dalam kasus ini. Tapi saya sebagai praktisi dan juga pernah jadi pengacara Nikita Mirjani, saya minta coba lewati jalur RJ pra peradilan. Mudah-mudahan Nikita juga dalam kapasitas ini bisa bersabar dan menghadapi kasus ini sampai tuntas dan selesai. Kedua belah pihak harus equality before. Semua orang punya kedudukan yang sama di mata hukum. Ya. Walaupun dia pelapor, dia tersangka, sama-sama punya hak hukum yang sama. Nah, tergantung niat Besti. Ada niat jahat nggak? Gitu kalau nggak salah tadi Ani denger Besti. Intinya biar berimbang kali ya Besti. Soalnya uang itu dikasih, yang ngasih niatnya apa belum tahu. Makanya diperiksa gitu maksudnya. Nah Besti, kalau bicara soal fair, ada juga nih statement Uya Kuya yang beredar di sosial media, di mana suami dari Astrid yang mengatakan banyak diserang ini menegaskan kalau akan membela semua rakyat, bukan hanya golongan SS dan RGP atau golongan dokter lainnya. Uya juga menyampaikan dengan tegas kalau memang pemerasan itu fitnah akan dituntut balik. Tapi kalau emang benar ada pemerasan berkedok review, ya harus disikat juga cenah Besti. Sebagai DPR membela kepentingan rakyat, pro rakyat, rakyat yang mana ya, seluruh rakyat lah, bukan rakyat golongannya SS doang, gak yang lainnya dokter RG, dokter endoktif, dokter siapa, dokter-dokter yang lain, bukan, gue semua rakyat ya, petokoknya atau apapun ya kan. Tapi ya, dan mereka juga kalau ternyata mereka fitnah ya, mereka bilang pemerasan itu ternyata fitnah, kita juga kalau perlu akan tuntut balik dan kita akan minta pertanggungjawaban mereka, karena mereka berarti udah berbohong di depan anggota DPR ya kan. Tapi kalau emang juga benar adanya pemerasan berkedok review, ya juga harus disikat juga, ya fair dong. Jangan bernormalisasi satunya, jangan menormalisasi satunya itu benar, satunya salah. Apapun kejahatan yang harus disikat. Nah, gue tahu kalian menyerang saya ini karena kalian kecewa kan, saya dianggap tidak sejalan sama idola kalian dan bertujuan mungkin saya di kata-katain buat saya diem. No way ya. Saya ada di jalan yang lurus untuk masyarakat keseluruhan, bukan cuman golongan tertentu doang, bukan cuman golongan pembela SS, dokter RG lah, dulu bukan golongan pembela dokter T, dokter S, siapapun, bukan. Silakan ajukan surat permohonan ya ke DPR melalui prosedur yang berlaku kalau memang dirasa perlu. Dan intinya sekali lagi ya, skincare berbahaya harus kita hajar, tapi pemerasan juga harus kita hajar kalau benar ya. No nego-nego. Saya nggak akan goyah dan nggak bisa dipengaruhi oleh kepentingan apapun. Silakan bully saya, I don't care. Begitu Besti. Anyway, untuk penahanan Nikita yang telah berstatus tersangka ini pun menurut Agustinus bisa aja dilakukan hari ini. Semua tergantung penyidik. Sementara itu, Uya Kuya dalam video yang beredar di sosial media ini pun mengatakan kalau ia telah melihat bukti seperti chat dan bukti rekaman suara yang kini telah diserahkan pihak pelapor ke pihak kepolisian, dan menyarankan nih agar mau menantang RG supaya mau memutarkan dan mendengarkan bukti rekaman yang ia miliki biar masyarakat mendengar katanya. Itu tergantung penyidik. Orang ditahan karena satu, takut tersangka melarikan diri. Yang kedua, menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi atau mengulangi perbuatannya. Jadi itu adalah hak subjektif daripada penyidik. Ya. Saya sudah mendengar loh, ya, bukti-buktinya, voice note, chat, bukti rekaman, video, CCTV. Jadi saya juga nggak mungkin percaya begitu aja, dan saya udah lihat, tapi saya nggak mungkin ngomong di sini. Biar aja. Itu katanya buktinya udah diserahkan ke Polda Metro Jaya dan pasti akan diputar di pengadilan nanti. Nah gini nih, saran gue nih, ini enak nih ya. Kalau misalnya ada dokter yang merasa dituduh atau difitnah oleh dokter RG dan kawan-kawan, ya, tuntut dong, tuntut mereka, ya, tuntut. Kalau kamu difitnah, dicemarkan nama baiknya, itu nggak benar, tuntut mereka balik secara hukum. Atau saran saya nih, ini saran menarik banget. Kalau perlu tantang mereka, ya, dokter RG dan suaminya ini untuk putar dan perdengarkan
Buktinya, videonya, rekamannya di depan publik, masyarakat biar melihat, menilai semua. Yang benar siapa? Jangan takut, bro, gue nih tantang aja. Ayo, gue nggak bersalah. Kalau perlu putar di depan publik, wartawan datang. Buktikan kalau emang nggak salah. Kalau lu nggak salah juga pasti gue bela kok, bener. Ini bener, nih gue sumpah nih pasti gue akan bela yang bener. Tantang aja katanya. Nah Besti, bahas soal tantangan, Nikita Mirzani pun dalam statementnya di sosial media memastikan nih dirinya menunggu semua terbuka di pengadilan. Dan memang maunya ini sampai ke pengadilan, Besti. Bentuk kerjasama. Jadi nanti kalau ini sampai benar masuk ke pengadilan, gue berharapnya ini harus masuk ke pengadilan. Ya, karena gue tidak suka dituduh memeras, dituduh memeras apa lagi? Mengancam, dituduh pencucian uang. Ya, karena kalau gue melakukan pekerjaan itu dari lama, pasti udah banyak yang ngelaporin gue. Kenapa cuma manusia silver doang yang ngujuk-ngujuk ke Polda Metro Jaya? Ya, logika aja. Kalau memang itu salah satu pekerjaan gue, meres orang atau ngancem atau pencucian uang, mungkin sudah dari dulu gue dilaporkan. Ya, tapi ini kan tidak ada satu orang pun yang melaporkan, baru si manusia silver ini aja. Gitu. Tuh Besti, kalau kata Uya laporin aja kalau memang merasa difitnah. Niki pun katanya nggak terima, makanya mau ini sampai di pengadilan. Dan mengenai ancaman Nikita 20 tahun penjara yang juga ramai dibicarakan, Nikita bilang nggak usah happy, itu cuma ancaman, cenah Besti. 20 tahun itu adalah ancaman hukuman, ya, ancaman hukuman, dan itu harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya, ancaman hukumannya itu bisa berbalik ke si pelapor, ya, karena dia sudah melakukan laporan palsu. Tuh, 20 tahun itu ancaman. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya itu bisa berbalik ke pelapor. Gitu. Kalian harus belajar. Hukum itu bisa dibaca, bisa dipelajari di Google keseharian. Sering nonton TV sering nonton TV-nya yang berhubungan dengan hukum. Itu kalian gampang kok belajar untuk itu. Jadi kalian jangan happy muntang-muntang Polda Metro sudah meliris, iya pasal yang dikenakan ini ancaman hukuman 20 tahun. Itu hanya ancaman, guys. Ya, semua yang dilontarkan itu harus dibuktikan. Buktikan, sana sini minta pembuktian, ya kan Besti? Nah kalau dari kalian Besti, lihat nih kita masih menerima program baru di bulan puasa nanti untuk full 1 bulan. Apakah ini artinya Nikita Mirzani lagi ngasih kode kalau iya yakin gak jadi ditahan alias lolos dari perkara hukumnya? Isi di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar dapetin video berita kece lainnya. Cuma di kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.